sekali nggak butuh obat penenang. Yang aku butuhin itu cuma menelpon Rafki supaya dia bisa bawa aku keluar dari sini. Jangan bilang kamu hamil ya. Kalaupun aku hamil, ini pasti anak kamu, Vin. Mama mau pamitan sama kamu. Mama sayang kalian semua. Ma. Gue datang ke sini cuma mau bawa nyokap gue keluar dari rumah ini. Bagus. Ini yang gue tunggu-tunggu dari kemarin. Gue nggak bakal biarin kesempatan ini lewat. Kalau Rafki bawa mama pergi, itu sama aja kamu mengiyakan kalau kamu bukan anak kandung mama sama papa. Diam kamu! Saya nggak sudi nganggap kamu sebagai anak saya. Saya nggak akan menyerah. Pokoknya kalian semua akan membayar semua dosa-dosa kalian. Di dalam perut ini nggak ada isinya. Nggak mungkin kamu hamil. Aku rasa ini masih bagian dari rencananya Kevin sama Siska deh, Raf. Lepasin! Lepasin! Saya nggak mau ikut! Lepasin! Lepasin! Ma, tenang, Ma. Lepasin! Mereka tuh bener-bener licik, Jam. Saya sampai mohon sama Kevin. Yang penting buat saya satu, Pak Haji. Dia mau nyerahin mama ke saya. Dan gue yakin, Jeffrey pasti bisa ngebantuin kita untuk menjalani rencana ini. Tante harus lihat, Tante. Ayo, Tante, ikut aku. Apa? Kamu bilang dulu. Tante harus lihat sendiri kamar aku, Tante. Ayo, cepetan. Yaudah. Lihat, Tante. Tante, lihat tulisan di tembok. Ini keterlaluan, Tante. Ini semua bikin aku parno. Ada tulisan apa sih, Sis? Itu, Tante, tulisan yang di tembok. Yang ditulis pakai cat warna merah kayak darah. Sis, maksud kamu apa sih? Nggak ada apa-apa di situ. Tapi tadi di tembok itu ada tulisannya, Tante. Aku nggak bohong, Tante. Aku nggak bohong. Aku benar-benar lihat tulisan itu di tembok. Tulisan apa sih maksud kamu, Sis? Tembok kamu tuh masih ditempelin wallpaper yang sama kayak sebelumnya. Sumpah, Tante, aku nggak bohong. Aku lihat sendiri tulisan itu. Kamu pembunuh. Ditulis pakai cat warna merah, Tante. Tante harus percaya sama aku. Gimana mau percaya kalau nggak ada buktinya? Aku punya buktinya. Aku punya. Apa? Tante inget kan? Tante, aku cerita sama Tante kalau ada petugas yang mau datang, mau ganti wallpaper kamar aku. Tante inget kan? Iya. Aku yakin petugas itu pasti tahu. Malahan mungkin aja dia yang nulis itu di tembok. Aneh. Mendingan kita tanya sama petugas itu. Aku yakin petugas itu masih ada di depan. Ayo, Tante, kita susul. Ayo. Iya. Bu Klis, kasih ya. Sama-sama, Mas. Kasih ya. Yaudah, sekarang kita pulang. Beritahu nggak apa yang harus dilakuin? Tenang aja, Mas. Pokoknya beres. Terima kasih ya. Ayo, Mas. Ya. Apa ini? Pintunya dikunci, Sis. Mau kamu coba sampai kayak apapun nggak akan kebuka. Tapi tadi nggak kekunci, Tante. Siti! Siti! Saya, Mbak. Kenapa pintunya pakai dikunci segala sih? Emangnya petugas yang lagi ngerjain wallpaper di kamar saya udah pada pulang? Petugas yang mana ya, Mbak? Ya ampun, Siti, kamu pakai nanya segala. Kamu lihat sendiri kan, petugas itu masuk dan kerja di kamar saya.
Saya bener-bener nggak ngerti maksudnya Mbak Siska. Soalnya dari Mas Kevin pergi ninggalin rumah, saya belum buka pintu itu sama sekali, Mbak. Apalagi Mas Kevin pesan sama saya buat nggak ngizinin orang lain masuk ke rumah. Kamu yakin ada petugas datang ke sini, Sis? Yaudah, kita tanya sama Muklis aja. Bukain pintunya. Muklis, Iya, Non. tadi kamu bukain pintu gerbang kan? Buat 3 orang petugas yang mau gantiin wallpaper kamar saya. Nggak ada siapa-siapa dari tadi, Non. Jangan bohong kamu. Tadi kamu sendiri yang bilang sama saya kalau ada petugas yang datang dari toko rumah Asri. Iya kan? Beneran, Non. Dari tadi saya ngelihat siapa-siapa yang datang. Kalau Non nggak percaya, lihat aja. Gemboknya juga belum saya buka sama sekali. Karena emang nggak ada tamu yang datang, Non. Apa kamu bilang? Non, saya permisi dulu, Non. Udah, Sis. Kamu istirahat aja. Orang hamil emang suka begitu karena hormonnya juga berubah. Enggak, Tante. Tante harus percaya sama aku. Aku yakin banget, Muklis sama Siti pasti udah kerja sama buat bohongin aku di depan Tante. Udahlah, Sis. Kamu itu terlalu capek ngurus rencana supaya Pak Gunawan meninggal dan Bu Nadine masuk rumah sakit jiwa. Bukan itu, Tante. Tante harus percaya sama aku nggak bohong. Vin, kamu tadi nyuruh petugas toko rumah Asri buat ganti wallpaper kamar aku, kan? Apa? Iya, Vin. Soalnya tadi petugasnya udah datang ke sini. Siska, kamu jangan gila ya. Kalau aku nyuruh orang untuk ganti semua wallpaper yang ada di rumah ini, nanti orang bakal curiga sama aku. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini atau bosan tinggal di sini, kamu pergi aja dari sini. Gak ada yang larang kamu juga kok. Pokoknya Pak Haji, idenya Raffi bener-bener tokcer dah. Itu tuh pas Siska ngeliat wallpaper di tembok kamarnya, dia kabur, histeris. Bagaimana ceritanya? Nih Mel, kamu kalau cerita tuh mbok dari awal toh, biar ibu tuh mudeng loh, mudeng. Ya kan Pak Haji? Iya nih. Tahu lo, Mil, bikin bingung. Bentar. Biar saya yang cerita aja ya. Jadi gini ceritanya, Bu. Nah, tuh langsung tuh. Tadi, pas saya lagi ke rumahnya Kevin, saya ngerjain Siska habis-habisan. Jadi aku suruh Jeffrey sama Jamil untuk masangin wallpaper di temboknya kamar Siska. Terus saya bilang sama Jeffrey, Bu, masang wallpapernya, lemnya itu jangan terlalu banyak. Nah, supaya aku bisa ini, copot pasang wallpapernya. Soalnya di tembok itu udah aku tulis, kamu pembunuh. Jadi begitu tadi Siska masuk kamarnya, Siska ngeliat ada tulisan kamu pembunuh, dia langsung histeris. Kayak di film-film. Terus nih Pak Haji ya, bentar Pak Haji, minum dulu. Minum. Gini Pak Haji, pas Siska masuk kamar, cetek aja. Ingat kan lo? Ingat. Iya kan? Ingat. Kita ngumpet tuh, udah kayak abri-abrian. Di belakang hordeng. Wah, ingat kan lo? Wah, kocak dah pokoknya. Terus pas lihat dia tulisannya tuh, saya masih inget Pak Haji, mukanya kayak lihat setan Pak Haji, ketakutannya. Gimana mukanya? Gitu dah pokoknya. Gini bener Pak Haji, sumpah. Bisa aja kamu, Jeff. Nah gitu tuh. Nah pas si Siska kabur tuh, ya kan? Di kamar kan kosong tuh. Kita cabut lagi tuh wallpaper tulisannya. Jadi temboknya balik lagi kayak semula, ya kan? Jadi aman.
ngilangin jejak. Ini semua bisa berhasil karena saya juga dibantuin Pak Haji. Kebetulan saya dibantuin sama Bi Siti dan Pak Muklis kebetulan yang jaga di situ. Kita semua ini bisa keluar dari sana karena di kamar Siska itu ada jendela. Jadi dibukain jendelanya lewat situ. Ternyata baru ditakutin sedikit aja. Siska udah ketakutan. Jiper. Bang, Ya Gun, ada apa? ada yang nyariin abang. Siapa sih Gun? Tuh, lagi dianterin sama Alip. Kerudung tuh. Solehan nih, solehan. Bi Siti. Burem. Kagak bekelir. Iya. Ada apa Bi? Saya mau ngantar bajunya Pak Gunawan yang Mas Raffi pesan. Udah semuanya. Makasih ya Bi Siti. Sampaiin salam juga buat Pak Muklis. Dari tadi dia udah bantuin saya, bilang terima kasih banyak. Iya Mas, saya rela bantuin Mas Raffi. Asal Mas Raffi bisa bawa pulang Bu Nadine lagi. Bu Nadine tuh nggak jahat Mas. Tapi Mbak Siska, Non Rosa sama Mas Kevin yang jahat banget sama Bu Nadine. Saya tahu. Ibu saya emang gak gila kok. Saya akan kasih pelajaran buat mereka. Makanya Bi Siti tenang aja. Malam ini saya udah punya rencana baru lagi. Apa lagi nih? Apa lagi? Kita mah ngikut aja ya. Saya kerjain mereka bisa-bisa semua. Pokoknya apapun yang terjadi, saya akan bikin mereka kapok. Sumpah ini konyol banget. Jadi, tadi siang kamu lihat di tembok kamar kamu, ada tulisan yang ngatain kamu adalah pembunuh. Hah? Beneran kayak gitu? Vin, aku nyesel ya udah cerita soal ini sama kamu. Bukannya kamu bantu mikir siapa yang udah ngerjain aku, kamu malah ngeledekin aku kayak gitu. Tadi, Siska tuh udah curiga sama petugas itu, Vin. Tapi mereka bilang kamu sendiri yang nyuruh mereka datang. Aku udah bilang kan, Tante. Aku ini bakal bego kalau aku mesti ganti semua dekorasi rumah ini padahal Papa baru saja meninggal. Orang gak bakal simpati dong sama aku. Orang-orang bakal mikirnya aku gak sedih karena aku menggantikan semuanya ini padahal Papa baru saja meninggal. Dengar ya. Semua ini, itu salahnya Siska. Enak banget kamu nuduh aku, Vin. Ya iya dong, Sis.
Dari awal ini kan bukan rencana aku. Kamu yang rencanain semua ini. Kamu yang bilang harus nabrak mobilnya Papa sampai Papa meninggal. Dan sekarang, kamu merasa bersalah. Sampai-sampai kamu ngebayangin yang enggak. Jadi semua ini adalah salah kamu, sampai kamu nggak tenang kayak gini. Ini semua adalah salah kamu, bukan salah kita berdua. Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting aku bener-bener lihat tulisan itu ada, Vin. Terserah kamu deh, Siska. Kamu ini tuh orang aneh. Kalau kamu mau percaya sama imajinasi kamu sendiri, ya terserah kamu. Tapi yang jelas, hidup aku sekarang udah tenang. Dan aku nggak mau diganggu lagi cuma gara-gara kamu seperti ini lagi. Dasar orang aneh. Masya Allah, Mas Rafki mirip banget sama almarhum Pak Gunawan. Namanya juga saya kan anaknya. Wajar kan kalau saya mirip? Iya, Mas. Saya udah siapin semuanya, Mas. Mending sekarang Mas Rafki cepetan buruan masuk. Mumpung semuanya masih ada di ruang makan. Ya, ayo. Lupa matiin lampu kamar mandi. Suara apa tuh? Aneh banget. Perasaan di kamar mandi nggak ada siapa-siapa deh. Ini cuma bayangan aku aja. Aku harus tenang. Aku harus tenang. Aku harus tenang. Kenapa lampunya jadi kayak gini? Enggak. Enggak. Apaan? Kenapa sih kamu? Tante, aku lihat hantu. Hantunya Papa. Apa? Iya, Vin, kali ini aku nggak bohong. Aku benar-benar lihat hantu di kamar mandi tadi. Hah? Iya, Tante. Tadinya aku berusaha tenang, tapi tiba-tiba lampu kamar mandi aku nyala mati. Aku yakin banget hantu itu berusaha nakutin aku, Tante. Aduh, Siska, aku nggak percaya. Siska, apa-apaan sih? Nggak ada apa-apa gitu di sini. Sinting. Siska, mana hantunya? Kamu jangan bohongin aku ya. Aku tadi beneran lihat. Hantunya itu ada di pojokan kamar mandi, madep tembok. Terus pakaian sama sepatunya itu mirip sama Papa. Aku yakin banget itu hantunya Papa, Vin. Kalau kamu nggak percaya, kamu cek aja sendiri. Bikin panik aja kamu. Sumpah, Vin, aku beneran lihat. Udahlah, Sis. Kamu harus bisa nenangin diri kamu. Coba kamu rileks dan santai ngadepin semua ini biar kamu nggak ngebayangin yang aneh-aneh lagi.
Sumpah Tante, aku nggak bohong Tante. Aku beneran lihat hantu itu. Cukup, Sis. Kamu itu kecapean. Kamu perlu istirahat. Ingat, kamu tuh lagi hamil. Yaudah, Tante tinggal dulu ya. Iya Tante. Halo, Bi. Halo, Mas Rafki. Kenapa, Bi? Semuanya udah beres, Mas. Mbak Siska ketakutan banget. Baguslah. Emang udah seharusnya dia ketakutan. Karena emang dia salah. Tapi saya nggak berhenti sampai di sini. Saya akan buat dia lebih menderita, jauh lebih menderita. Dia udah bikin papa. Papa nggak ada. Dan dia harus terima balasannya. Sis, gimana? Kamu udah agak tenang? Udah Tante. Mungkin kemarin aku kecapean kali ya. Jadi pikiran aku kemana-mana, terus ngeliat yang enggak-enggak. Ya udah, kamu lupain aja semuanya. Kamu harus bisa lebih santai, Sis. Tante ada kabar bagus buat kamu. Kabar apa? Tante bayar orang untuk cari papa kamu. Dan dia baru aja ngabarin kalau ada orang yang ciri-cirinya sama kayak papa kamu di rumah sakit jiwa bagian timur. Tante udah nemuin papa aku. Tante udah nebak kalau Rafki pasti masukin papa kamu ke rumah sakit jiwa lagi. Baguslah Tante. Aku lega banget dengernya. Tante harap juga begitu. Kita tinggal tunggu kabar aja. Rencana kita udah berjalan mulus kok. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirin lagi. Lo ternyata gila beneran ya? Buktinya, lo masuk lagi ke sini. Sekarang dokter yang suka bantuin lo udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Mampus lo sekarang. Tolong jangan ganggu saya. Gue pengen baju lo. Gue pengen, ya. Buka buat gue. Tolong! Tolong! Lepasin! Ma, sabar, Ma. Mama udah berusaha sabar. Tapi orang-orang di sini gangguin Mama terus. Mama lama-lama gak tahan. Cakar Rafki, Ma. Oh, kamu rupanya suruhan Siska ya? Siska nyuruh kamu untuk ngawasin saya, iya kan? Hah? Bilang sama dia, suruh dia supaya jangan ganggu-ganggu saya lagi. Pergi, bilang sama dia ya, pergi, pergi. Tolong! Bilang sama dia. Saya. Tolong! Dasar kamu kesini. Tolong! Dasar. Tolong! Nolongin dia, kamu sama Siska dan kamu saya lagi. Ya Allah. Dokter! 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 Ada apa, Sus? Bu Nadine menyerang petugas kebersihan, Dok. Kalau gitu, cepat panggil para medis. Baik, Dok. Lepasin saya! Lepasin saya! Lepasin, lepasin! Lepasin! Dokter, begini dok. Ibu itu dok, mendingan dipisahin aja deh dok. Ibu itu bahaya dok. Takutnya kena pasien yang lain. Saya aja nggak salah apa-apa. Saya cuma ngepel kok. Saya dicakar sampai kayak gini dok. Mendingan ibu itu dipindah deh dok. Ini sudah di luar batas. Suster, segera pindahkan Bu Nadine ke tempat lain. Jangan sampai ada pasien lain yang menjadi korban di sini. Baik, Dok. Pindahkan ke ruang isolasi. Jangan dicampur dengan pasien lain. Biarkan saja dia sendirian.
Ayo jalan. Mama sekarang bisa tenang. Karena Mama nggak tinggal satu bangsa lagi sama orang gila. Tapi Mama nggak perlu khawatir. Ini semua nggak akan berlangsung lama. Sebentar lagi Rafki akan keluarin Mama dari sini. Kamu kenapa, Raf? Enggak, aku nggak apa-apa kok deh. Ini semua juga gara-gara aku. Tadi pas aku ke rumah sakit jiwa, aku ngeliat kondisi Mama, aku nggak tega. Mama diserang sama pasien yang lain. Masya Allah. Terus keadaan Mama gimana sekarang? Aku belaga-belaga tuh Mama nyerang aku. Terus aku langsung lapor ke dokter. Aku bilang ke dokter kalau Mama itu pasien rumah sakit jiwa yang bahaya. Nah, dokter langsung ambil tindakan kalau Mama dipisah. Mama sekarang masuk di ruang isolasi. Paling nggak aku agak tenang lah. Mama nggak disiksa lagi sama mereka. Tapi kamu udah lakuin yang terbaik kok, Raf. Belum, Re. Aku belum lakuin sesuatu. Aku akan lebih tenang lagi kalau aku bisa berhasil bawa Mama keluar dari rumah sakit jiwa itu. Aku nggak tega ngeliat Mama harus di situ, sayang. Raf, semuanya ini tuh udah kehendak Allah. Kita manusia hanya bisa berusaha untuk jadi lebih baik. Untuk berbuat yang lebih baik itu aja. Gak ada yang perlu kamu sesalin kok, Raf. Justru masalah itu bisa bikin kita jadi lebih kuat. Bisa bikin kita jadi tawakal. Tapi aku masih ingat Papa. Aku masih ingat gimana waktu terakhir dia datang ke sini. Waktu Papa mau pamitan sama aku, dia mau pergi ke Amerika, aku masih ingat juga kan? Rasanya kalau aku tahu, itu saat terakhir aku ingat Papa, aku nggak akan pernah lepasin pelukan Papa, Re. Sabar ya, Raf. Aku juga kangen sama Papa. Aku nggak akan ngebiarin mereka semua bersenang-senang di atas penderitaan keluarga kita, Re. Raf, tapi... Re, aku yakin kalau kita benar, kita pasti selalu dilindungi sama Allah. Kamu kemana? Sayang, aku harus selesai semua masalah ini. Ya. Raf, aku nggak mau kamu sampai kena masalah lagi. Iya, aku tahu. Sekarang gini, aku butuhin itu doa dari kamu. Kamu harus yakin kalau semua itu baik-baik aja. Ya, nggak akan terjadi apa-apa. Sekarang aku kesana dulu ya. Aku harus ambil uang yang dari Papa waktu itu, kamu masih ingat kan? Raf. Lo berdua pada ngapain sih? Kok pada bercanda? Aku mau pergi nih. Gue mau ikut lu. Iya, gue mau nemenin lo ya. Ya. Lo mau ikut gue? Udah deh, jangan deh. Biar gue nyelesain masalah gue sendiri aja. Gue pergi dulu ya. Raf. Tunggu dulu, Raf. Tunggu dulu. Kita tahu gimana licik ke Kevin. Jahatnya Siska. Belum lagi ada si Bu Rosa. Ya, kita nggak mau lu dikeroyok. Paling nggak biarin kita ngebantu lu, ya. Gini nih, Raf. Nih bukannya gue sekate-kate nih ya. Sekarang kan lo udah punya taksi, udah punya Barena, ya udah punya keluarga yang sakinah gak? Ya nggak? Ya, gue ngeri kalau lo ada HP-HP. Bukan HP-HP, bener dah. Tapi ya, lo jangan nganggap gue doain lo nih ya. Ya, kalau gue, ada Jamil juga. Ya, seenggaknya ada yang pick upin lo lah. Backup. Ya bahasa lu sosok bule ngerti kagak? Ya udah, lo boleh ikut gue. Makasih ya, lo beneran temen gue ya. Beneran nih. Bener. Tunggu dulu. Ini kita mau kemana? Pasar Seni. Ayo. Kita ke rumah Aji. Aji teman gue. Masih ingat kan? Oh, gua tahu. Aji ya anaknya Pak Wali kan? Yang punya anak cewek yang kayak gitar Cirebon tuh yang begitu-begitu. Yang kayak bidadari, cakep dah. Gue demen dah. Semangat 45 gue. Iya. Lu masalah cewek aja otak lu. Halal. Iya udah lo berdua nggak usah berdebat. Aji itu bukannya anak Pak Wali. Aji teman gue satu lagi, lo masih ingat kayak pinter. Pokoknya kita ke rumah dia. Kita minta peralatan untuk melancarkan
Oh iya. Cakep tuh. Iya, ayo dah. Ini dah, kita berangkat sekarang. Ya. Ayo dah. Bembok. Pada ngapain sih? Udah biar gua aja yang bawa lu di belakang. Berdua. Kok dulu di belakang? Emang gua supir lu pada apa? Iya, lu gimana? Belakang. Yuk. Gua tinggal nih ya. Tunggu. Ini kancing. Fungsinya untuk alat perekam pembicaraan. Kalau pulpen ini sebenarnya kamera. Lu bisa ngerekam apa aja yang lu suka tanpa orang itu tahu atau curiga. Begitu. Nah, kalau ini jam tangan, ya sama fungsinya, kamera juga. Cuman modelnya aja yang beda. Ini bakal apa lipstick nih merah-merah nih? Oh itu, ini lipstick bukan sembarang lipstick. Ini fungsinya sebagai alat perekam pembicaraan juga. Nah, tapi ada istimewanya. Nah, tuh ada kacanya, ya kan? Itu sebagai headphone. Tes. Sama kayak ini nih, kayak anting-anting ini. Hebat loh. Ini juga sebenarnya headphone. Tinggal dipasang di kuping, ya. Ini kayak Bluetooth. Lu bisa dengar segala perintah dari orang lain tanpa orang lain itu tahu. Ji, lu bisa pinter kayak gini ya? Lu makan apa sih, Ji? Alat-alat lu kayak detektif nih, kayak di film-film. Iya, Ji. Buset dah. Lo cocoknya jadi ajudan negara bareng sama gua, sama-sama pinter. Nggak perlu kali. Ini juga gue coba-coba kok, iseng. Widih, ngeri. Iseng-iseng aja begini. Ngeri ya? Gini nih, Ci. Gue cuma bawa duit segini, Ci. Ya. Mudah-mudahan sih cukup, Ci. Nggak perlu, Raf. Nggak perlu. Gue nggak butuh uang lo. Udahlah, gue kan temen lo. Gue kalau bantu temen, nggak pakai pamrih. Gue ikhlas. Mendingan lu simpen aja tuh duit, ya. Gue tahu banget deh, kebutuhan lu tuh banyak banget. Gue jadi makin bingung nih. Gue bingung ngebalas kebaikan lu tuh gimana. Udahlah, Raf. Sekarang, lu jalani aja ke rencana lu, ya. Sekarang ini nih, di sini nih. Kebenaran ini harus diungkap, ya. Nanti kalau masalah semua udah kelar, lu bisa telepon gue. Ajak makan gue di rumah lo, ya. Gue kan gini-gini juga mau ngerasain masakannya si Rena, ya nggak? Bener, lu juga mesti cobain tahu gejrotnya. Enak banget. Enak. Enak ya? Gue demen banget tuh. Pedes, Iya. Pasti, Ci. Aku bakal ngundang rekan bisnisnya Papa semua ke rumah ini. Aku harap kalian berdua bisa siapin semuanya dengan sempurna. Vin, kamu tuh bikin repot aja ya. Kenapa sih meetingnya nggak di kantor aja atau nggak di restoran? Iya, Vin. Kalau di luar itu kan pasti jauh lebih praktis. Kalian berdua dengar ya. Rekan bisnisnya ini sangat akrab sama Papa. Akan lebih baik kalau aku bikin pertemuannya di dalam rumah ini. Aku udah pikirin ini dengan baik-baik dan aku berharap kalian berdua harus mendukung aku. Terus kita yang harus siapin makanannya? Ya aku nggak peduli. Kamu mau siapin makanan dari luar, kamu mau bikin sendiri, aku nggak peduli. Yang penting ketika aku nyampe dengan rekan bisnisnya Papa semuanya, makanan udah siap. Dan aku harap kalian berdua harus menyetujui ini. Kalau kalian emang masih mau tinggal di sini. Gaya kamu, Vin, sok ngatur aja. Apa kamu bilang? Sok ngatur. Kalau kamu memang nggak suka sama gaya aku, kamu boleh keluar dari sini. Aku nggak maksa kamu tinggal di sini. Ya udah. Kamu tenang aja, Vin. Masalah ini beres. Tante sama Siska akan urus. Bagus. Seperti itu Mas Raffi ceritanya. Makasih, Bi. Informasi ini sangat penting buat saya. Buat kita semua. Bisa minta tolong. Pastiin Siska pakai anting-antingnya.
Kevin iseng bener ya. Pakai ngundang-ngundang rekan bisnis Pak Gunawan. Kayak ngerti bisnis aja. Tolol amat jadi orang lo. Mas Kevin tuh licik, Mil. Dia sengaja cari dukungan, kayak partai politik. Gitu. Kurang ajar. Dia emang sengaja nyari muka depan teman-teman papa. Ajar Kevin, harus kasih pelajaran. Bener. Bi, saya minta tolong satu lagi, Bi. Tolong campurin ke minuman Siska. Supaya dia ngaco. Kita ajarin dia, biar bener. Emil ya? Makasih, Bu. Permisi. Dari mana aja sih kamu? Maaf non, saya keluar sebentar. Tapi kemana? Nggak lihat apa banyak kiriman makanan begini? Seharusnya kamu tuh standby dari tadi di rumah. Bikin repot saya aja. Maaf non, tapi saya mesti keluar. Soalnya saya mau kirim duit ke kampung. Lagi pula, saya udah minta izin sama Mbak Siska kok non. Ya udah, terserah deh ya. Sekarang saya mau lihat kamu beresin ini dan siapin makanan ini secepatnya. Sebentar lagi tamu-tamu akan datang. Iya non. Masuk. Mbak Siska. Kenapa? Mbak, ini loh. Saya nemuin perhiasan ini. Cantik. Ketemu di mana? Tadi Mbak, waktu saya nyapu di kamarnya Bu Nadine, saya nemuin itu di bawah kamar tidurnya. Antingnya Mama? Dicoba dulu aja Mbak. Pasti cantik banget. Ya udah deh, saya cobain. Saya yakin banget Mbak, pasti nanti para tamu tergila-gila, terkesima lihat kecantikan Mbak Siska. Mbak, saya pergi dulu ya. Siti, es lemon tea-nya udah jadi belum? Bentar non, sebentar lagi. Permisi Mbak. Anting-anting udah selesai. Sekarang tinggal bikin minumannya. Sendoknya taruh sini aja deh, biar aku bisa tahu di mana gelasnya. No. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang. Gerombolan pada datang, No, biang kerok. Nah, bagus. Kita jalanin rencana kita sekarang. Lu paham kan tugas lu apaan? Ya paham no. Pokoknya nih, gua jaga jalanan. Kalau ada bahaya, gua kasih kode. Bangga gue sama lo. Daya ingat lo tuh bagus, Jeff. Daya apaan? Nanti udah ntar lo gue jelasin di rumah Daya itu apaan. Sekarang gue harus kesana. Oke. Gue standby taksi. Jadi kalau ada apa-apa, kaburnya gampang. Ya. Yang penting tugas masing-masing pada paham kan? Oh, tenang. Ya gue duluan ya. Iya, hati-hati lo, hati-hati. Agak perlu begini kali. Agak ada orang. Mobil di mana? Sono. Ya. Sono. Pak Kevin, kami turut berbelasungkawa. Saya dan rekan kerja sangat mengagumi almarhum Bapak Gunawan. Jarang sekali kami menemukan sosok pengusaha seperti beliau. Saya setuju, Pak Kevin. Pak Gunawan adalah seorang pengusaha yang hebat dan sangat loyal. Kami sangat kehilangan seorang figur seperti beliau. Ya,
Saya berterima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Dan atas nama keluarga, saya merasa tersanjung. Saya harap kerja sama Papa bersama saudara-saudara sekalian tidak berhenti sampai di sini. Justru itu Pak Kevin, tujuan lain kami untuk membahas masalah ini. Kami berharap perusahaan kita langgeng. Saya dan rekan-rekan percaya Pak Kevin mewarisi bakat bisnis seperti almarhum. Kalau soal itu Bapak nggak perlu khawatir. Kevin ini anak Papa satu-satunya. Jadi nggak mungkin Kevin mau menghancurkan apa yang udah Papa bangun selama ini. Iya, pokoknya Kevin nggak mungkin mengecewakan lah, Pak. Lo semua tuh salah. Jangan pernah samain Kevin bokap gue. Kevin orang yang sama sekali gak punya hati, sedangkan Papa itu orang yang baik. Lo lihat lo, Vin. Bakal membayar semuanya, Vin. Lo udah bikin Papa pergi. Dan gue pastiin lo dapat balasan yang tepat. Dan lo gak pantas terima penghargaan apapun atas nama Papa. Nanti mulai minggu depan saya udah bisa masuk lagi. Kita langsung merubah konsep dari perusahaan seperti apa dan kinerjanya supaya harus lebih mantap lagi. Ya. Ayah. Dan saya harap setelah kita bergabung seperti ini, kita akan memiliki klien yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Iya. Siti, makanannya udah siap apa belum? Sebentar lagi udah siap, Mbak. Silakan. Ya, terima kasih. Mari Pak, silakan diminum. Oh, iya. Silakan. Mari. Untuk perusahaan kita. Kalau sebelumnya beliau memang sudah pernah menerapkan sesuatu yang baru, saya akan coba dengan strategi yang lebih baru ya. Baik. Kami memang sangat menunggu strategi-strategi baru, Pak. Ya. Jadi bagaimana Ibu Siska? Iya, Pak. Iya. Ada apa ini? Badan aku kok rasanya aneh? Siska. Siapa? Siapa yang bicara? Maaf, Pak. Saya permisi dulu. Kamu akan membayar semuanya, Siska. Setelah apa yang udah kamu lakuin buat saya. Kamu udah buat saya meninggal. Dan kamu udah buat istri saya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Itu semua karena kamu, Sis. Dan kamu harus tahu, saya akan membalas semua perbuatan kamu terhadap saya dan seluruh keluarga saya. Saya gak akan pernah lepasin kamu, Siska. Saya tidak akan pernah melepaskan kamu, Siska. Siapa yang bicara sebenarnya? Berhenti! Tolong berhenti sekarang juga. Kamu masih belum sadar juga. Siapa saya? Siska, Siska.
Kamu percuma. Kamu tidak akan pernah menemukan saya. Karena saya ada di dalam diri kamu, Siska. Setiap detik, setiap napas, setiap langkah kamu. Saya tahu. Karena saya itu kamu. Dan kamu itu saya. Saya di dalam kamu, Siska. Kamu masih nggak sadar juga, Siska. Saya adalah Gunawan Setiadi. Tidak! Tidak! Ingat, Sis. Ingat itu. Saya akan selalu membantu kamu. Diam! Enggak! Ini nggak mungkin! Ini omong kosong! Omong kosong dari mana sih? Kamu bisa mendengar jelas suara saya kan? Ini adalah kenyataannya, Sis. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu mau saya berhenti untuk menghantui kamu, saya akan kasih kamu persyaratannya. Kamu akuin semua perbuatan kamu di depan semua orang. Kalau kamu udah membunuh saya, dan kamu udah bikin istri saya masuk rumah sakit jiwa padahal dia sama sekali tidak gila, saya akan melepaskan kamu. Dan kamu bisa hidup tenang. Enggak! Enggak! Enggak akan! Saya nggak akan bilang apa-apa. Nggak akan, ini cuma omong kosong. Baik. Semua pilihan ada di tangan kamu, Sis. Kalau kamu masih mau kayak begini, silakan nikmatin. Karena saya tidak akan pernah pergi dari dalam diri kamu, Siska. Enggak! Pergi! Diam! Saya nggak peduli. Saya nggak takut sama kamu. Kamu itu cuma hantunya papa. Kamu nggak bisa nyakitin saya.